Oke, halo. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Rini tadi, kita akan belajar tentang contoh soalnya. Yang pertama yaitu menentukan jumlah mol yang terdapat dalam, di sini Bu Rini langsung ambil 3 sebagai gambaran tadi, selalu diingat ya. Di sini Bu Rini akan berikan dulu penggambarannya terkait dengan rumus yang tadi. Rumus untuk konsep mol. Bu Reni sudah sampaikan bahwa yang paling enak itu sebetulnya adalah kita bikin bagannya, ya. Yang di tengah itu adalah mol. Ingat, kalau ada hitungan kimia larinya pasti ke mol. Kemudian di sebelah kanan sini ada massa. Kemudian di bawah sini ada volume pada keadaan STP. Kemudian di sebelah kiri sini ini ada molaritas yang tadi ya, molaritas. Sementara yang atas itu ada jumlah partikel. Oke, Bu Reni tulis CP aja. Nah, kalau mau mencari mol berarti di sini yang diketahui apa saja? Lihat tanda panahnya. Kalau tanda panahnya ngarah keluar semua, berarti mol dikalikan semua. Tapi kalau arahnya ke dalam, masuk ke mol, berarti dibalik. Yang dari luar dibagi. Nah, kalau mau mencari massa dari mol, berarti rumusnya adalah mol dikalikan dengan AR atau MR. Sementara kalau dari massa ke mol, berarti di sini dibagi AR atau MR. Sementara kalau mau mencari volume dari mol, rumusnya adalah ini mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Sementara kalau dari volume yang ditanyakan adalah mol, maka di sini rumusnya adalah volume dibagi 22,4. Lalu kalau mau mencari molaritas bagaimana? Kalau mau mencari molaritas berarti di sini yang diketahui apa? Mol. Mol berarti rumusnya mencari molaritas adalah mol dikali dengan volume. Oh, mol dibagi volume. Sebentar, kalau di sini Bu Reni tuliskan molaritas itu adalah M besar. Di sini rumusnya adalah mol dikali 1 per 1000 ml. Jadi ini rumusnya adalah mililiter. Sehingga molaritas itu rumusnya adalah mol per V. Berarti ini mol dibagi volume. Sebentar ya, dihapus dulu. Untuk molaritas kita abaikan dulu nanti di perhitungan lebih lanjut. Ini hanya perlu kalian ketahui aja ya. Ini berarti dibagi sama volume. Sementara kalau dari molaritas ke mol berarti dikali volume. Sementara untuk jumlah partikelnya berarti mol dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro tadi adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau kalau mau mencari mol dari jumlah partikel, berarti jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Kalau misalkan Bu menghafalkannya susah gitu ya, seperti yang tadi Bu Reni bilang, kalau kalian punya atau bisa membuat segitiga emasnya gitu ya. Oke, Bu Reni coba buatkan. Kalau Bu Reni bilang sih ketika zaman Bu Reni sekolah dulu, itu Bu Reni menyebutnya dengan segitiga emas, piramida emas gitu ya. Seperti ini misal. Oke. Nah, ini untuk jumlah partikel. Oke, jumlah partikel rumusnya adalah mol dikali bilangan Avogadro. Berarti kalau mau mencari mol, rumusnya jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Atau rumus yang kedua, misal rumus yang kedua di sini Bu Reni mau mencari massa. Sama ya, massa sama dengan mol dikali AR atau MR, tergantung senyawa yang diketahui itu senyawa ataukah unsur. Kalau mau nyari
mol berarti massa dibagi AR atau MR. Terserah kalian nanti mau menggunakan rumus yang mana, mau menggunakan bagannya Bu Reni atau mau menggunakan segitiga atau piramida emasnya, monggo terserah. Ini Bu Reni hanya membantu mempermudah kalian belajar. Sementara kalau mencari volume pada keadaan STP, rumusnya adalah mol dikali 22,4. Oke, ini ya. Nah, sekarang karena Bu Reni sudah review rumusnya, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soalnya. Soal yang pertama tadi adalah menentukan jumlah mol yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 24 atom hidrogen. Wah, kalau bentuknya seperti ini, pasti ini adalah jumlah partikel. Berarti kita lihat tadi rumusnya dulu. Kalau mau mencari jumlah partikel, berarti rumusnya adalah mol dikali bilangan Avogadro. Kita coba selesaikan dulu di sini. Oke. Untuk yang A diketahui adalah 3,01 kali 10 pangkat 24 atom hidrogen. Nah, yang ditanyakan adalah molnya. Tadi, buat dulu piramidanya. Oke, Bu Reni buat dulu piramidanya tadi. Oke, ini jumlah partikel, ini adalah mol dan bilangan Avogadro. Karena yang dicari adalah mol, berarti rumus mencari jumlah partikel di sini adalah mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, di mana bilangan Avogadro itu nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Sekarang, yuk kita akan hitung ya. N sama dengan jumlah partikelnya sebanyak 3,01 kali 10 pangkat 24 dibagi bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Pangkat bilangan berpangkat dibagi artinya dikurangi. Berarti ini habis, ini tinggal 1. 3,01 per 6,02. Ketemunya adalah 1 per 2 dikali 10. Hasilnya adalah 5 mol. Sehingga untuk soal yang pertama, dengan menggunakan perhitungan ini dapat diketahui jumlah molnya adalah 5 mol. Gitu ya. Sementara itu untuk yang kedua. Untuk yang kedua adalah 2 gram kalsium hidroksida. Oke. 2 gram. Tulis dulu ya. Yang B. 2 gram kalsium hidroksida. Berarti rumus kimia dari kalsium hidroksida. Kalau kalsium apa? Kalsium itu adalah Ca. Ca kalau reaksi ionisasinya berarti Ca2+ direaksikan dengan OH-. Maka senyawa yang terbentuk di sini jadinya adalah CaOH2 kali. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Reni di depan. Yuk kita buat dulu segitiga emas atau piramida emasnya. Di sini ada massa, kemudian ada mol, ada AR atau MR. Perhatikan dulu kalsium hidroksida masuk ke dalam unsur ataukah senyawa? Ya, karena ini masuknya ke dalam senyawa, berarti kita nulisnya di sini adalah MR. Sehingga bisa diketahui bahwa untuk mencari mol, di sini mol rumusnya adalah massa dibagi dengan MR. Pertanyaannya sekarang, sudah tahukah MR dari kalsium hidroksida berapa? Oke, kita cari dulu ya di sini. Ca, AR-nya tadi sudah diketahui, AR-nya Ca adalah 40, kemudian O itu 16, dan H adalah 1. Sehingga bisa diketahui bahwa MR dari kalsium hidroksida sebesar
Jumlah atomnya Cl1, AR-nya 40, berarti Bu Reni langsung tulis 40, ditambah jumlah atomnya O adalah 2, AR-nya 16, ditambah jumlah atomnya H di sini 2, AR-nya adalah 1. Sehingga diketahui 16 kali 2, 32, ditambah 2. 40 ditambah 34, ketemunya adalah 74. Oke, langsung kita masukkan ke sini. Masanya sebenarnya berapa? Masanya adalah 2 gram. Ya, 2 gram. MR-nya sebanyak 74. Jika ini disederhanakan, karena Bu Reni tidak menggunakan kalkulator, jadi di sini jadi 1/37 gram per, oh ini satuannya langsung aja, ini mol, buat satuannya mol. Oke, ini satuannya langsung mol saja, seperti ini ya. Oke, dan yang terakhir, yang C, 2,24 liter gas oksigen. Oke, langsung. Yang C yang diketahui adalah ini 2,24 liter gas oksigen. Oke, sini berarti dibuat piramidanya tadi sama volume mol kali 22,4. Berarti kalau mau mencari mol, rumusnya adalah mol sama dengan volume dibagi 22,4. Volumenya yang diketahui adalah 2,24, sementara di situ dibagi dengan 22,4, sehingga ketemunya adalah 0,1 mol. Oke, sampai di sini Bu Reni harap penjelasan Bu Reni sudah lebih jelas, sehingga ketika kalian nanti mengerjakan latihan soal bisa lebih paham. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.